Penghormatan penuh warna bergaya giallo untuk film horor luar angkasa yang menakutkan secara grafis. Dari Alien hingga Event Horizon, yang musuh aliennya bertindak dengan cara yang sebagian besar dapat diprediksi. Visual film yang sangat tajam meninggalkan bekas goresan di bagian belakang bola mata Anda, dan goresan itu mungkin muncul kembali dalam kesadaran Anda dalam mimpi berikutnya. Karakter-karakternya jauh lebih enak dipandang, terutama Ria yang diperankan Gonzales yang glamor, yang tulang pipinya lebih tajam daripada senjata apapun yang dipegangnya. Ria memegang pisau daging, pisau bedah, dan gunting pemangkas pohon bonsai. Ria terbangun di awal film dengan luka parah di pelipisnya. Setelah melupakan semua yang terjadi, tetapi segera mendapat petunjuk tentang situasi yang masih tidak menentu itu, dari mayat 3 rekan krunya. Kevin, diperankan Beulah Koale, Kapten Adi, diperankan Iko Uwais, dan Davis, yang diperankan Flying Lotus sendiri. Eiza González memerankan satu-satunya penyintas pertumpahan darah di luar angkasa, Ria, dalam film yang menyimpan ide-idenya yang paling berani untuk dilihat, bukan naskahnya yang didaur ulang. Ria tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dia dikelilingi oleh mayat-mayat kru yang tercabik-cabik dengan mengerikan. Dia bertekad untuk mendapatkan kembali ingatannya, dan mencari tahu apa yang terjadi. Astronot lain bernama Brion, Aaron Paul, yang baru datang merasa kesal. Tadinya ia hanya ingin memecahkan misteri pembunuhan yang mengerikan itu, hanya setelah mereka meninggalkan planet itu. Brion merasa lambung kapal rusak parah akibat pertempuran itu, sehingga oksigen cepat habis. Namun, amnesia Ria menimbulkan ketidakpercayaan dan paranoia, saat ingatannya perlahan kembali. Mengungkap rangkaian peristiwa mengerikan yang telah terjadi dan ancaman berbahaya yang masih menunggu. Bekerja berdasarkan naskah oleh Johnny Remler, Flying Lotus mengandalkan suasana hati dan perasaan, menyampaikan alur cerita secara samar melalui kilas balik. Alur cerita yang terputus-putus adalah produk sampingan dari ingatan Ria yang terputus-putus. Tetapi pada akhirnya, membuatnya lebih sulit untuk memahami narasi film bagi mereka yang hanya memperhatikan secara sepintas. Untungnya, Ash memiliki alur yang agak sederhana, yang menjadi rumit karena pendekatan sutradara dan penekanan pada citra atmosfer. Melalui kilas balik singkat, kita bertemu dengan kru dari Kapten Adi. Kekasih Ria, Kevin, Davis dan Clark, satu-satunya yang hilang dari kejadian setelahnya. Kematian dini Davis berfungsi untuk menunjukkan seberapa buruk kengerian itu nantinya, baik dalam intensitas maupun pertumpahan darah. Hal ini juga menyoroti betapa sedikitnya kita bisa melihat atau mengenal siapapun selain Ria dan, pada tingkat yang lebih rendah, Brion. Agar adil, ini adalah horor pengalaman yang ramping dan efisien, bukan studi karakter. Sementara pencarian Ria untuk mengungkap kebenaran tentang bencana mengerikan dan perannya di dalamnya, disertai dengan beberapa pengungkapan yang mengarah ke akhir yang energik dan berayun bebas. Sangat sedikit dari hal itu yang mungkin mengejutkan bagi penonton horor fiksi ilmiah berpengalaman atau penggemar game video horor bertahan hidup. Meskipun keterbatasan anggaran film ini terkadang menunjukkan kekurangannya, setidaknya dalam hal efek visual, Flying Lotus memahami pentingnya efek praktis yang diperhitungkan, pembunuhan berdarah. Itu hanya mendukung citra film yang menonjol dan klimaks yang menakutkan. Ash tidak menciptakan kembali subgenre tersebut, tetapi tidak berusaha melakukannya. Flying Lotus malah menceritakan kisah yang sudah dikenal ini dengan cara yang hanya bisa dilakukannya, menghadirkan padanan game video horor bertahan hidup luar angkasa yang sangat kejam, dalam bentuk sinematik. Ini adalah film dengan nuansa pengalaman yang mendalam, yang membanjiri Anda dengan musik latar, yang mendengung. Semakin lama semakin meningkat intensitasnya seiring dengan kekacauan.
Gonzales tampil sebagai pemeran utama yang tangguh, menapaki kegilaan yang lebih dalam dengan stamina atletik, keberanian, dan keteguhan yang dibutuhkannya. Ash setara dengan terhipnotis dan ditarik ke jurang kosmik yang hampir seperti Lovecraftian. Tetapi hanya jika Anda bersedia mengikuti gelombang polarisasinya. Flying Lotus meninggalkan surrealisme abstrak dari debut film Kuso demi narasi yang lebih konvensional dalam film kedua Ash. Tetapi itu tidak berarti film itu tidak memiliki ciri khas horor yang mengerikan. Apa yang kurang dari orisinalitas cerita Ash? Film itu menebusnya dengan citra yang hidup, pembangunan dunia visual, dan horor yang mendalam dalam film aneh fiksi ilmiah yang mengerikan ini. Yang dapat berfungsi ganda sebagai album konsep survival horror visual berkat musik Flying Lotus yang memikat.